Ya pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap sang istri Lesti Kejora berakhir anti klimaks. Setelah sang suami resmi ditahan penyidik, Lesti justru memilih mencabut laporan polisi setelah mencapai kesepakatan damai. Meski demikian, Rizky Bilar tetap ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pasca Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, Lesti Kejora sang istri justru mencabut laporannya. Pencabutan laporan dilakukan setelah Lesti dan Bilar mencapai kesepakatan damai yang tertuang dalam selembar surat dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasangan yang menikah pada bulan Agustus 2021 ini sudah sepakat tidak melanjutkan kasusnya ke jenjang yang lebih jauh. Meski laporan telah dicabut, namun Bilar tetap ditahan. Tim kuasa hukum Bilar memohon restoratif justice kepada penyidik karena keduanya sudah saling memaafkan dan ingin membina rumah tangga yang lebih baik. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga, sudah mau damai. Ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai. Karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Di sisi lain, dukungan Lesti dan Bilar untuk hidup bersama kembali datang dari sahabat mereka, Isa Zega. Mohon kasih support, seperti doa-doa mami yang sebelumnya, jangan sampai berpisah. Kalau bisa ya diselesaikan masalah besar, dikecilkan masalah kecil, dihilangkan. Sementara itu, penyidik baru bisa memutuskan pada hari ini usai dilakukan gelar perkara tentang restoratif justice. Jika memang ada perdamaian, kemudian ada pencabutan untuk perkara, nanti itu lagi diproses. Jika penerbitan surat penahanan sudah kita terbitkan, itu jelas harus kita lakukan. Gitu. Untuk yang kemudian hari, nanti kita lihat saja apa yang bisa yang terjadi. Yang jelas penahanan sudah kita lakukan. Sebelumnya, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan resmi menahan Rizky Bilar setelah menjalani pemeriksaan secara maraton sebagai tersangka KDRT. Penahanan Rizky Bilar dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap istrinya. Dari Jakarta, Rani Sajaya, iNews melaporkan. Ya, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia bisa dibilang cukup rumit. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum, pemerhati isu terkait, dan juga pejuang hak-hak terutama dalam kesetaraan gender. Mulai dari stigma yang beredar di tengah masyarakat yang alih-alih melindungi, malah justru menyalahkan korban. Hukuman pun tak jarang permisif terhadap para pelaku, sehingga jarang menimbulkan efek jera. Kasus-kasus yang muncul pun seperti gunung es, korban lebih memilih untuk diam daripada mencari perlindungan dan juga memperburuk keadaan. Pemirsa, publik figur yang biasanya dijadikan contoh atau idola masyarakat seringkali bias dalam memberikan pendapat atau menganggap remeh bahaya laten akibat tindak pidana KDRT. Kita bahas bersama dosen pidana dan hukum perlindungan perempuan dan anak Universitas Pamulang atau Unpam, Halimah Humairah Tuanaya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fani. Selamat sore. Mbak Halimah sudah dengar dong ya kalau katakanlah konklusi sementara dari kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar katanya damai. Tapi dari kacamata pidana sendiri, Mbak Halimah, kasus ini masih bisa dilanjutkan? Begini, kalau misalnya damai, mungkin ya misalnya ada maaf dari korban dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah penghentian penyidikan, penyelesaian perkara begitu, maka harus dilihat lagi dasar hukumnya apa. Karena kan bicara hukum untuk menghentikan penyidikan, menghentikan proses hukum harus ada dasar hukumnya. Nah sekarang begini, perbuatan yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini bukan merupakan delik aduan itu dulu. Delik murni ya? Ya, ini bukan merupakan delik aduan. Sehingga kalaupun Lesti mencabut laporan begitu ya, ini tidak menghentikan proses pidana gitu. Ini tidak menghentikan proses pidana.
Kalau misalnya mau menghentikan dasarnya apa? Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memang kekerasan fisik ada yang digolongkan sebagai delik aduan. Itu kekerasan fisik ringan yang tidak menimbulkan penyakit, yang tidak menimbulkan halangan terhadap aktivitas kegiatan sehari-hari. Tapi yang telah dilakukan oleh Rizky Bilar kan tidak begitu, membuat Lesti sampai dengan jatuh sakit, dan itu diatur di dalam Undang-Undang PKDRT bukan sebagai delik aduan, sehingga kalaupun laporannya dicabut tidak ada istilah itu sebenarnya, karena ini delik laporan sehingga tidak mungkin dicabut gitu. Jadi kalau kata kuasa hukum, kenapa jadi dibikin ribut, orang pelaku sama korban aja mau damai, tidak berlaku kan dalam aturan hukum di negara ini? Ya, kalau misalnya mau ada istilah mencabut, menghentikan penyidikan, tentu harus ada dasar hukumnya dulu. Yes. Sekarang begini, kalaupun Polri juga ya mau menghentikan penyidikan, tentu menghentikan penyidikan anggaplah menurutnya berdasarkan keadilan restoratif begitu ya. Kalau kita lihat, harus dilihat juga bagaimana peraturan Kapolri-nya. Menurut peraturan Kapolri di pasal 5 disebutkan di sana bahwa kalau misalnya mau menghentikan penyidikan itu terhadap perkara-perkara yang tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Jadi tidak bisa kepada setiap perkara bisa kemudian dihentikan penyidikannya. Nah ini kan sudah terlanjur menjadi isu publik, ya. Karena sudah terlanjur menjadi isu publik, semestinya Polri juga taat akan aturan yang sudah dia buat sendiri, kan gitu. Oke. Jadi sebagai sosok public figure seharusnya ada pertanggungjawaban yang cukup besar ya setiap kali katakanlah memberikan atau melayangkan laporan, kemudian juga ya kata ini berbuat seperti itu gitu, karena semua akan menjadi sebuah isu yang menjadi perhatian masyarakat dan tentunya menjadi presiden tersendiri bagi penegakan ya, Mbak Humaira ya. Betul, betul. Baik, kalau untuk proses mediasinya sendiri seperti apa? Kan rencana ada mediasi antara Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, apakah ini juga akan mempengaruhi proses hukum? Ya, jadi karena ini lagi-lagi adalah delik biasa ya, bukan merupakan delik aduan, sehingga tidak bisa diselesaikan secara di luar pengadilan. Kalau yang tadi disebut ada mediasi, seolah-olah bisa diselesaikan dengan secara berdasarkan keadilan restoratif justice dengan mediasi dulu seperti itu. Ada penyelesaian di luar pengadilan terhadap delik biasa itu tidak bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya laporannya sudah masuk juga proses penyidikan, berarti sudah jelas ada tindak pidana, maka prosesnya harus dilanjutkan selama sudah ada 2 alat bukti yang cukup, lanjut terus gitu, tidak bisa dihentikan. Kalau dihentikan dasar hukumnya harus jelas, dasar hukumnya apa. Gitu. Oke. Jadi tidak bisa mengatasnamakan, ya kan sudah memproses damai, ini kan urusan dalam rumah tangga yang seharusnya bukan urusan negara. Seperti apa kacamata hukum pidana kita saat ini menanggapi pendapat-pendapat seperti itu? Nah ini sebenarnya masalah juga ya, jangan sampai ini akhirnya menjadi edukasi yang buruk bagi masyarakat. Ketika misalnya undang-undang ini, lahirnya undang-undang penghapusan dalam rumah tangga ini kan semangatnya sudah bagus. Yes. Semangat itu untuk mengangkat isu-isu rumah tangga yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang tabu, yang aib untuk diungkapkan di muka umum. Sekarang setelah lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, paradigma itu mau diubah, paradigma masyarakat ini mau diubah, sehingga cara pandangnya berbeda. Cara pandang yang harus kita akui sekarang adalah kekerasan yang terjadi walaupun itu dalam lingkup rumah tangga merupakan isu publik gitu, merupakan masalah publik, karena hukum pidana itu masalah publik gitu. Baik. Sehingga tidak lagi harus dianggap bahwa ini adalah isu privat, aib, lalu kemudian tabu untuk diungkapkan. Kalau ini dihentikan gitu ya, ini malah jadi akan jadi barometer bagi masyarakat luas, akan jadi edukasi yang buruk gitu. Nah, jadi sudah ada undang-undangnya, kemudian juga penegak hukumnya tahu gitu terkait dengan aturan protap ini. Tapi kenapa masyarakat tampak sulit sekali gitu untuk menerima bahwa ini loh sudah ada gitu diatur oleh negara dan berkekuatan hukum secara mengikat seperti itu. Kalau misalnya baca, apalagi terutama yang Mbak Humaira gitu, warganet bereaksi seperti apa terkait dengan kasus ini. Beda gitu dengan apa yang sudah menjadi semangat untuk perubahan. Memang ya,
terkait dengan isu-isu rumah tangga, kita kan menghadapi benturan besar terhadap budaya yang ada di Indonesia, ya. Mau tidak mau kita juga menghadapi budaya di mana masyarakat Indonesia masih memandang bahwa suami itu sebagai kepala rumah tangga yang memiliki derajat yang berbeda dengan istri, dengan perempuan. Sehingga kalau misalnya ada istri yang melaporkan kekerasan yang dialaminya terhadap suaminya, ini dianggap sebagai satu bentuk pembangkangan, istri durhaka dan lain sebagainya. Nah ini kan bahaya sebenarnya. Ini yang harus sebenarnya mulai kita ubah dengan undang-undang, dengan lahirnya undang-undang PKDRT, paradigma, cara pandang seperti ini harus kita ubah. Harus diubah bagaimana? Ya, jadi dari yang sebelumnya menganggap bahwa ini adalah bentuk pembangkangan, ini harus dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan. Ya, kekerasan yang menyangkut tubuh, menyangkut orang, menyangkut nyawa, menyangkut kemerdekaan, itu harus ditangani secara serius. Tidak lagi dinormalisasi, tidak lagi dianggap biasa, tidak lagi dianggap tindakan istri atau anak yang melaporkan bapak atau suaminya secara pidana dianggap sebagai satu bentuk kedurhakaan, pembangkangan, budaya-budaya semacam itu harus pelan-pelan kita ubah. Gitu. Cara pandangnya pelan-pelan kita ubah. Memang itu adalah satu bentuk ganjalan ya dalam penegakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, tapi mulai dari penegak hukum harusnya sudah mulai sadar bahwa ini adalah perbuatan yang memang harus kita perangi bersama-sama. Dimulai dari penegak hukumnya harus jelas, harus ada kepastian hukum. Gitu. Kalau dari penegak hukumnya sudah pelin-pelan, masyarakatnya bingung. Jadi Gitu kan. mungkin Polres Metro Jakarta Selatan sendiri menjadi contoh terbaru atau contoh terkini ya untuk bisa tadi menjadi apa ya katakanlah eksekutor utama dari undang-undang KDRT ini ke depannya, karena bikin undang-undangnya juga sulit ya, pasal-pasalnya juga diramu sedemikian rupa, tapi masyarakatnya belum teredukasi dengan menyeluruh terkait dengan pentingnya kita menegakkan pasal-pasal dalam undang-undang ini. Tapi selain kita bicara mengenai undang-undang KDRT tersebut, Mbak Humaira, kita juga melihat bagaimana masyarakat menanggapi isu ini. Kalau dari kacamata perspektif pidana, sejarahnya sampai dengan saat ini, bagaimana Mbak Humaira melihat pandangan hukumnya sendiri terhadap isu terkait dengan KDRT? Pandangan hukumnya terkait dengan isu KDRT. Bagaimana hukum pidana tersebut melihat pergerakan apa ya katakanlah bagaimana publik, kemudian juga masyarakat sampai akhirnya banyak sekali perubahan. Jadi ada undang-undang KDRT ini dari dulu sampai dengan saat ini. Oh baik. Jadi begini, seperti yang saya kemukakan sebelumnya ya, awalnya masyarakat Indonesia ini sangat diliputi budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai punya derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga bentuk-bentuk kekerasan semacam ini dianggap biasa kalau misalnya perempuan yang merasakan. Sebaliknya, jika perempuan yang sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk kedurhakaan dan lain sebagainya. Lahir undang-undang ini penerapannya nggak mudah. Ya. Penerapannya tidak mudah karena itu tadi berbenturan dengan budaya masyarakat. Sudah berapa belas tahun sejak undang-undang ini lahir sampai sekarang masih banyak masyarakat Indonesia yang bahkan tidak tahu, dan kalaupun tahu masih ragu untuk melaporkan tindak pidana ini. Baik. Nah, bagaimana kalau misalnya hukum pidana ini berbenturan dengan hukum adat? Karena kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali masyarakat atau kelompok-kelompok yang masih memberdayakan hukum adat sebagai tonggak atau parameter penegakan hukum. Tapi tahan dulu jawabannya Mbak Humaira, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.
Sebelumnya, pemirsa, penyanyi dangdut Lesti Kejora mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya, Rizky Bilar. Polisi juga menahan Rizky Bilar yang dilaporkan Lesti dalam kasus dugaan KDRT ini. Didampingi pengacara Sadi Arifin, penyanyi dangdut Lesti Kejora Kamis petang mendatangi Mapolres Jakarta Selatan. Mengenakan baju berwarna putih dan kerudung berwarna coklat, Lesti datang menggunakan minibus hitam dan turun di pintu belakang Mapolres. Lesti tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan terus bungkam saat awak media berusaha mengabadikan momen tersebut. Istri dari artis Rizky Bilar ini datang bersamaan dengan kepolisian Metro Jakarta Selatan yang resmi mengumumkan penahanan suaminya itu. Seperti diketahui, Rizky Bilar dilaporkan Lesti Kejora atas dugaan KDRT. Selain dilakukan penahanan, Rizky Bilar juga resmi ditetapkan sebagai tersangka. Rizky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Saat ini, Rizky telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita lanjutkan kembali pemirsa, dialog bersama dosen pidana dan hukum perlindungan perempuan dan anak Universitas Pamulang atau UNPAM, Halimah Humairah Tuwanaya sore hari ini. Assalamualaikum, Mbak Halimah masih bersama kami ya? Baik, Mbak Halimah, tadi pertanyaan sebelum kita jeda. Jika hukum pidana bertemu dengan hukum adat terkait dengan kasus KDRT yang menimpa warganya, karena kita tidak bisa tadi sekali lagi menafikan bahwa masih banyak penggunaan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Ini katakanlah bagaimana kita prosedur yang akan kita jalankan di lapangan? Pertama begini, kita harus luruskan dulu persepsi kita tentang apa itu hukum adat, ya. Apa itu hukum adat? Kalau misalnya betul itu adalah hukum adat, kalaupun bertentangan dengan hukum pidana, itu masih dimungkinkan hukum adatnya didahulukan begitu. Misalnya masih ada adat potong jari ketika ada anggota keluarga yang meninggal di Papua, maka orang yang memotong jari itu tidak bisa kita pidana karena pidana penganiayaan gitu kan. Nah, tapi kalau ini bukan hukum adat. Hukum adat itu memang ada masyarakat adatnya, ada hukumnya gitu, ada pembuka adatnya dan lain sebagainya, ada pranata adat yang jelas. Mungkin yang dimaksud di sini bukan hukum adat, tetapi mungkin nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Betul, hukum tidak boleh menafikan adanya nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan, penegak hukum harus mempertimbangkan adanya nilai-nilai yang hidup di masyarakat ketika menegakkan hukum, gitu ya. Tapi begini, kalau misalnya bicara tentang nilai-nilai yang hidup di masyarakat, adakah nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang membenarkan kekerasan yang dilakukan terhadap orang, gitu ya? Apalagi kekerasan itu dilakukan sampai dengan menimbulkan orang yang bersangkutan jatuh sakit. Nah, itu kan harus dipertanyakan dulu nilai-nilai masyarakat yang mana yang membenarkan itu. Ketika masyarakat semua sepakat bahwa kekerasan semacam ini tidak diperbolehkan, lalu alasannya apa lagi? Nah, halangan yang membuat masyarakat sampai dengan saat ini nggak bisa sepakat, kenapa ya Mbak Halimah? Nggak bisa sepakat bagaimana? Ya soal perspektif tadi gitu, bahwa KDRT ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya, apapun kata motif sang pelaku. Pada dasarnya begini, masyarakat itu pada dasarnya tidak sepakat bahwa kekerasan baik itu di dalam rumah tangga dilakukan, baik itu di dalam rumah tangga apalagi di luar rumah tangga begitu ya, dilakukan. Pada dasarnya masyarakat sepakat bahwa ini adalah satu bentuk perbuatan tercela. Masalahnya adalah ketika ada orang, ya istri terutama perempuan yang melaporkan, mereka khawatir ada stigma dari masyarakat, ada stigma yang mencibir mereka, menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah tercela, kedurhakaan dan lain sebagainya. Walaupun stigma itu sebenarnya lahir dari orang-orang yang juga menganggap bahwa perbuatan ini sebenarnya tercela, gitu. Tapi walaupun itu tercela, itu dianggap sebagai sesuatu yang normal ketika
pelakunya adalah laki-laki, ketika pelakunya adalah suami. Nah ini kan yang jadi masalah begitu. Yang masih jadi pro kontra atau katakanlah perdebatan di tengah masyarakat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke Undang-Undang KDRT yang jadi titik atau katakanlah tolak ukur, ada pasal-pasal yang katakanlah ini multitafsir nggak sih dari kacamata Mbak Halimah gitu, yang bisa dimanfaatkan dari pihak pelaku untuk bisa meringankan hukumannya? Saya kira Undang-Undang PKDRT untuk masalah ini sudah sangat jelas. Cukup jelas ya. Bahwa di Undang-Undang PKDRT kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti itu bukan merupakan delik aduan sehingga tidak bisa dicabut. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan penyakit dan membuat Lesti tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, itu jelas ya, dia sempat dirawat begitu kan, lalu kemudian menimbulkan sakit yang diderita oleh Lesti sehingga menimbulkan deliknya bukan lagi kekerasan fisik yang ringan begitu, kekerasan fisik yang dianggap sebagai satu delik aduan, tapi kekerasan fisik yang menimbulkan penyakit sebagaimana diatur di pasal 44. Baik, jadi secara garis besar atau secara katakanlah jelasnya gitu gamblangnya, jika seorang korban melaporkan siapapun pelakunya tersebut ya yang berada dalam payung hukum atau aturan hukumnya ini ke polisi, berarti tidak ada jalan balik ya untuk mencabut laporan, kasus tidak diteruskan, pelaku bebas dari segala tuntutan, seperti itu ya? Betul. Jadi sebenarnya undang-undangnya sudah jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rizky Bilar adalah satu perbuatan yang bukan merupakan delik aduan, sehingga kalaupun Lesti sampai datang dengan alasan mencabut laporan, itu bukan hal yang dikenal di dalam hukum pidana karena bukan delik aduan. Lain halnya kalau ini delik aduan. Oke, berarti sekarang tinggal bagaimana mendorong korban-korban yang katakanlah ini kan kasusnya seperti gunung es ya, Mbak Halimah, yang diketahui banyak tapi yang di bawah yang tidak kita ketahui justru lebih banyak, takutnya atau dikhawatirkan jauh lebih banyak, tapi semoga korban-korban yang mengalami kasus sama ini tetap berani melaporkan siapapun pelakunya itu, walaupun tadi tidak ada jalan balik untuk kasus tidak diteruskan kembali gitu ya, atau damai seperti itu tanda kutip. Tapi kalau dari kacamata perspektif Mbak Halimah sendiri, pribadi Mbak Halimah, pemerintah apakah sudah cukup turun tangan, sudah cukup serius dalam mengatasi kasus-kasus serupa? Karena kita tahu makin lama, semakin tahun, semakin harusnya kita maju, tapi entah kenapa kasus-kasus serupa ini justru semakin banyak, semakin marak. Ya, jadi kalau misalnya dianggap kenapa sih kasus-kasusnya semakin banyak begitu ya, padahal undang-undangnya sudah ada. Itu tadi masalahnya, karena selama ini pada dasarnya menjadi fenomena gunung es. Banyak, tapi sedikit yang mau melapor. Sekarang sudah semakin baik kesadaran masyarakatnya, sudah semakin banyak masyarakat yang sadar hukum, bahwa mereka punya hak, walaupun mereka adalah perempuan, mereka memiliki persamaan derajat di depan hukum, sehingga sudah mulai tinggi angka laporannya, yang selama ini semua tidak terlihat, tidak tampak, tidak tampak dalam laporan di kepolisian. Ini yang disebut angka gelap gitu ya. Angka gelap dalam statistik kepolisian, kejaksaan, termasuk putusan pengadilan, yang sebenarnya kasus yang terjadi di masyarakat itu tinggi, tapi karena partisipasi dari masyarakat untuk melapor ini rendah, karena diakibatkan tadi khawatir akan ada stigma dan lain sebagainya, akhirnya membuat masyarakat mayoritas enggan untuk melaporkan. Sekarang cara pandang masyarakat sudah mulai baik, kesadaran hukumnya sudah mulai baik, sehingga membuat angka laporannya meningkat. Jadi tidak bisa dilihat bahwa kok sudah ada undang-undangnya, tapi kasusnya semakin meningkat. Justru ini merupakan satu pertanda baik gitu ya. Betul. Kita lihat perspektif kesadarannya semakin baik, kesadaran masyarakat semakin baik. Baik. Kita lihat dari perspektif lain, tapi tetap semangatnya sama, mengentaskan kasus-kasus serupa ini terjadi lagi ke depannya. Sangat insightful dialog kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya, dosen pidana dan hukum perlindungan perempuan dan anak Universitas Pamulang atau Unpam, Mbak Halimah Humairah Tuanaya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu Mbak Halimah.
Sampai Terima jumpa. kasih, Mbak Fani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Tulung Agung, Jawa Timur. Kedatangan RPA Partai Perindo ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Partai Perindo dalam perlindungan terhadap anak. Ditinggal ibunya bekerja sebagai TKW di luar negeri, anak kelas 5 sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual. Melihat hal itu, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kemudian mencoba membantu korban dengan memberikan pendampingan psikologis terhadap korban. Tak hanya itu, RPA Partai Perindo juga melaporkan kasus kekerasan seksual ini ke pihak kepolisian agar pelaku bisa ditangkap dan diseret ke ranah hukum. Pelakunya akan kami bawa ke ranah hukum dan akan kami upayakan untuk mendapat hukuman maksimal supaya bisa menimbulkan efek jerak. Sedangkan untuk korban sendiri, pendampingan psikologi itu kami lakukan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. DPD Partai Perindo Tulungagung akan membuka posko pengaduan korban kekerasan seksual guna membantu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Membantu proses perlindungan perempuan dan anak sehingga pelaku untuk diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendampingan yang dilakukan RPA Partai Perindo ini agar korban mau melaporkan kasus kekerasan seksual serta untuk memberikan advokasi dan konseling bagi korban. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali.